oh nggak lolos gitu, terus kayak wah saya kecewa. Mantap itu langsung kayak Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kegagalan. Karena biasanya Del, kegagalan tuh suka bawa pelajaran. Walaupun kadang ya pahit juga pelajarannya. yoi banget tuh kegagalan. Tapi gua kan ya namanya juga podcast kegagalan nih. Biasanya sih orang yang datang ke sini suka bawa cerita yang menarik nih. Nah, cerita menarik apa nih yang hari ini mau lu bawa? Iya, tadi dengan nama podcast kegagalan, gue liat ini kak nih apa gitu kan, karena nama cakep gitu, kegagalan ternyata lumayan pressure juga. Dan jadi kayak harus kayak seleksi apa ya yang bisa gue share kegagalan apa gitu, karena sebenarnya kegagalan tuh nggak cuma satu doang gitu. Iya dan gitu. Mungkin ada yang paling memorable. Yes, benar, yang paling relate lah. Iya, yang paling relate, tapi ya sebenarnya di setiap fase kehidupan mungkin kita akan mengalami kegagalan walaupun misalnya porsinya beda-beda lah. Betul. Kalau sekarang sih ketawain aja ya. Iya. Kalau pas yang gagal, pas ngalaminnya sih lumayan gitu. Kalau pas ngalaminnya. Iya. Ya, jadi dulu gua tuh kegagalan yang bisa gue share tuh pas waktu seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Dulu namanya masih SPMB. Kalau lu apa namanya? Gua SNMPTN. SNMPTN ya. Gua nggak tahu. Sebelumnya lagi tuh Eptanas gitu ya. Nah itu gue sempat coba untuk tes seleksi kampus itu. Dan ya namanya kegagalan pasti gue nggak lolos gitulah. Jadi gagal lolos, sempat sedih gitu ya pasti sedih. Dan waktu pas cerita update lah ke orang tua gitu. Karena kan dulu kalau apa-apa kita update ke orang tua ya. Apapun itu gitu kita update ke orang tua. Sebenarnya pas waktu gue gagal nggak masuk pun gue sebenarnya ya udah gitu. Berarti kalau lu nya sendiri ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Karena gue punya coping mechanism gue adalah setiap apapun hal yang gue lakukan, gue langsung memikir worst case scenario. Langsung, jadi kayak apapun itu. Jadi biar gue ketika gagal, gue nggak down banget harapannya gitu. Oke. Dan akhirnya lu share ke orang tua nih. Update lah, ya kan mau nggak mau lah. Karena kan abis lulus SMA, terus kayak ya udah kamu mau kuliah di mana nih abis ini gitu kan. Jadi kayak mau nggak mau emang harus diupdate gitu. Dan itu kan lumayan bikin takut juga ya, namanya sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, lo ngasih tahu orang tua lo kan takut ya. Jadi kayak sambil ngasih tahu gitu kan, Bu, Pak, hasil SPMB udah keluar. Oh ya gimana gitu? Ya nggak lulus gitu. Ya kan. Sebenarnya mungkin bokap nyokap gue udah ngelihat dari ekspresi anaknya juga kali ya. Iya. Cuman pengen biar lebih pasti keluar dari mulut anaknya gitu. Nah, udah gue cinta. Gue udah nunggu bagian abis ininya nih. Karena tadinya tadi gue bilang gue sebenarnya kalau gagal pun ya udah gitu kan. Cuman pas gue kasih tahu ke bonyok ini kegagalan SPMB ini diafirmasi ternyata sama bonyok gue gitu. Jadi kayak nggak lolos gitu. Terus kayak gue lupa sih sebenarnya siapa yang ngomong bokap apa nyokap, cuma ya since mereka paket ya udahlah gitu orang tuh. Saya kecewa. Mantap itu langsung kayak mantap. Gue langsung itu abis gue ngasih tahu bokap nyokap, langsung gue lari lah ke kamar. Gue kunci kamar, nggak mau keluar. Terus ini agak telenovela ya, agak sinetron kali. Gue kayak ada lemari pakaian kan di kamar gitu. Gue nyender gitu kan di lemari sambil gue meresot, melesot sambil nangis. Itu tinggal di videoin doang. Kayak gue lolos deh kayak gitu tuh. Nggak bisa langsung keterima gitu casting. Gitu. Jadi itu kegagalan yang tadi yang lo bilang memorable dan menurut gue paling relate juga sih dalam konteks kegagalan. Tapi sebenarnya jadi memorable karena diafirmasi itu. Betul. Jadi ya mungkin gue bisa bilang juga ke
orang tua, ya mungkin orang tua yang zaman dulu lah, maksudnya angkatan generasi apalah gitu ya. Ya harap berhati-hatilah dengan setiap kata-kata yang keluar dari mulut orang tua, karena itu akan terfotografik memori di ingatan. Bener-bener jadi core memory buat seorang anak ya. Betul, gitu. Waduh. Tapi nah, lu kan tadi lu bilang lu bener-bener di kamar. Itu lu berapa lama tuh? Itu lu di kamar atau lu malah kesana nggak pulang-pulang atau gimana tuh? Gua di dalam kamar aja 3 hari berturut-turut gua nggak keluar kamar. Maksudnya selain basic needs manusia lah, kamar mandi sama makan. 3 hari gue nggak keluar kamar untuk gue bisa berdamainya dengan kegagalan itu 1 bulan. Sampai akhirnya lu udahlah ya gitu. Udah gitu, kayak yaudah it's in the past gitu. Tapi waktu setelah kan lu nggak lulus di ujian SPMB ya, yang buat masuk ke. Lu coba reapply lagi di tempat lain atau? Itu gue juga setelah maksudnya pas waktu gue nggak diterima seleksi untuk perguruan tinggi negeri, gue langsung apply ke swasta gitu. Karena kan SPMB itu khusus perguruan tinggi negeri kan. Oke. Udah nggak bisa lo apply ke perguruan tinggi negeri lain gitu. Karena waktu zaman gue channelnya tuh cuma lewat SPMB. Kalau sekarang kan udah ada ujian mandiri, udah ada yang PMDK ya, ada jalur prestasi gitu. Kalau dulu gue cuma SPMB. Itu gua berarti nyari swasta. Nah itu pas swasta gua nyoba udah keterima di 2 perguruan tinggi swasta yang S1 sama satu lagi D3 tapi negeri gitu. Tapi lu bener-bener itu sebulan itu akhirnya lu memutuskan atau enggak sebulan sih. Maksudnya setelah gagal itu kan harus cepet-cepet lah. Karena kalau enggak kan penutup keburu ditutup ya. Keburu ditutup dan kegiatan belajarnya udah mulai kan. Gue harus nunggu, gue akan kosong setahun tuh kalau kayak gitu. Tapi waktu itu kenapa lu ada di posisi yang cukup dikecewakan lah. Walaupun misalnya kegagalannya udah lu siapin udahlah ya. Tapi kan ternyata lu cukup kecewa dengan kenyataan lu nggak keterima kuliah dan akhirnya diafirmasi sama orang tua. Tapi kenapa akhirnya lu tetap memutuskan buat kuliah? Tapi kan maksudnya kan banyak yang akhirnya gua nggak mau kuliah, gua mau ini itu tapi nggak kuliah gitu. Kenapa lu kuliah? Karena mungkin sedikit background story keluarga gua tuh tinggal di ada kayak beberapa rumah kayak klaster gitu. Klaster bahasa kerennya sih ya. Mungkin kalau dulu rumahnya dempet-dempet lah jadi satu yang dan itu keluarganya nyokap dari saudara-saudara nyokap. Nah itu di situ gue dibesarkan di lingkungan keluarga pendidik. Bokap gue dosen. Kakek gue dosen. Tante gue yang satu guru SMA, satu lagi dosen. Jadi emang kayak dikelilingi oleh tenaga pendidik. Dan lu memang hidup di lingkungan yang memang lu harus memiliki pendidikan yang cukup. Nah jadi gue tuh terpatri di gua gitu ya. Jadi kayak lo harus sekolah atau kuliah gitu. Untuk maksudnya dalam artian lo harus menempuh jalur pendidikan untuk melanjutkan fase kehidupan lo berikutnya gitu. Untuk mempersiapkan makanya waktu itu akhirnya lo langsung cari alternatif. Betul gitu. Karena gue nggak kebayang kalau zaman dulu gue nggak kebayang kalau gue nggak apply terus gue kayak kosong setahun gue ngapain. Iya. Kalau sekarang mungkin banyak lah ya. Jadi TikToker. Salah satunya bisa jadi. Atau apapun lah ya, sekarang lebih banyak. Tapi waktu kejadian lu diafirmasi, perasaan yang lebih dominan, itu tuh lu lebih kekecewa, sedih, atau misalnya ada dendam yang bikin lu harus melakukan sesuatu yang lebih baik, atau apa sih yang waktu itu lu rasain waktu itu gitu? Mungkin kalau awal ya sedih sih, cuman ya tadi gue bilang ya ketika diafirmasi oleh orang tua tuh gue jadi ada semacam ini sih sakit hati kali ya, bahasa halusnya dendam lah ya, misalnya mirip-mirip lah ya, dendam sakit hati gitu. Tapi good thing-nya adalah ya gue bersyukur juga di gue setiap dendam yang gue rasain itu
gue bisa mengubahnya itu ke hal yang positif gitu. Dalam artian, gue harus buktiin nih yang diomongin ini salah gitu. Oke, berarti lu bisa ngedrive itu jadi hal yang positif ya. Betul, alhamdulillahnya. Berarti cara lu nge-overcome masalahnya itu berarti ya. Gue harus membuktikan omongan orang ini yang udah bikin terluka lah perasaan gue. Tapi kan Anjir, melo banget. Gile. Tapi waktu kan kalau dari cerita lu, keluarga waktu itu kecewa lah dengan kondisi lu. Tapi ada nggak sih orang-orang lain di sekitar lu yang jadi support system buat lu move on dari masalah yang sebelumnya? Gak ada sih. Apa ya? Mungkin karena gue juga pada saat kondisi itu gue malu kali ya. Jadi kayak gue benar-benar menutup diri gue dari lingkungan di luar keluarga gitu. Karena maksud gue ya dari keluarga aja gue udah dapat responnya lumayan menyakitkan gitu. Lu takut gimana dari teman gue takut lebih parah lagi. Dan gue takut itu terakumulasi rasa. Rasa kecewanya. Makanya waktu itu akhirnya lu ya udah lu menutup diri tapi ya lu coba bikin pembuktian ke depannya gitu. Kedepannya gitu. Nah dari alternatif 3 tadi 2 perguruan tinggi swasta dan 1 negeri tapi D3 gitu, gue milih D3 negeri. Kenapa akhirnya lu milih D3 bukan yang S1 kayak yang sempet lu kejar sebelumnya? Nah ini juga ada cerita lucu sih. Jadi kalau dulu tuh sebenarnya gue udah ngeliat kakak sepupu gue tuh ngambil D3. Dan itu bukan kayak abis lulus D3 terus harus lanjut lagi untuk S1 gitu. Gue tuh ngerasa kayak kok berlayer-layer ya ini gue kuliah gitu. Dibanding lo S1 sebenarnya kelar kan. Cuman ternyata ada pertimbangan ya mungkin orang tua kita zaman dulu tuh masih yang pokoknya apa-apa harus negeri lah. Sebenarnya ini juga ada alasan sih karena memang negeri itu kan lebih affordable lah, lebih terjangkau dibanding perguruan tinggi swasta pada saat itu. Karena yang negeri ya dibantu ada dana dari pemerintah gitu. Dan gue juga ya tadi gue bilang sih gue datang dari keluarga yang banyak tenaga pendidik gitu ya, dan waktu itu secara ekonomi finansial gue belum belum kayak sekarang lah. Gue agak kalau kayak pede banget sekarang ya gimana sih gitu. Cuman waktu itu secara finansial belum bisa support untuk kuliah di swasta. Sebenarnya bisa aja, cuman kayaknya biayanya tinggi kan. Dan itu pun gue kuliah D3 pun itu gue dibantu sama keluarga gue itu. Karena memang banyak dari keluarga lu yang memang dari dunia pendidikan. Ya, jadi mereka memandang penting dunia pendidikan itu. Jadi begitu tahu, jadi sedikit mundur, kakek gue itu selalu berpesan kalau ada keluarga kita yang mengalami hambatan dalam pendidikannya, harus dibantu. Jadi benar-benar itu gue ngerasa kayak dukungan full support dari keluarga waktu itu untuk ngebantu kuliah gue khususnya dalam hal biaya gitu sih. Tapi itu juga yang bikin lu jadi lebih semangat, kepacu buat betul, gue harus kayak nih gue pakai duit orang nih gitu. Maksudnya ya ada duit orang tua juga sih di situ. Cuman gue ngerasa kayak duit orang kan lebih ini ya, walaupun mereka nggak minta dibalikin, minta dibalikin. Cuman kan gue jadi kayak ada beban moral lah kalau gue harus ngebuktiin bahwa every penny they spend itu adalah worth it untuk pendidikan gue gitu. Makanya itu yang bikin lu bener-bener lanjut D3 berarti kan selesai. D3 selesai. Nah kan S1 nih, lanjut S1 tapi gue nggak langsung lanjut. Gue setahun gue kerja dulu. Nah harapannya mungkin karena gue tahu waktu D3 itu agak sulit ya mensupport dari segi finansial, gue kerja dulu setahun setelah lulus D3 duitnya, gaji yang gue dapet itu mau gue buat pakai lanjut S1 gitu. Ekstensi gitu. Akhirnya setelah lu 1 tahun kerja, lu coba ekstensi. Coba lanjut S1 untuk S1 karena waktu itu dibilangnya juga untuk
biar lo dapet katanya pekerjaan yang oke lah, minimal tuh pendidikan S1. Oke. Memang sebenarnya D3 pun juga udah bisa sih gitu. Cuman katanya ya S1 lah, kalau bisa S1 gitu. Ya udah gue apply. Nah, gue apply di kampus yang sama yang gue ketolak waktu itu. Oke. Berapa? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu gue ketolak gitu. Jadi gue apply lagi di jurusan yang sama. Gue apply di jurusan yang sama yang gue ketolak itu. Cuman bedanya kalau dulu SPMB itu kan 2 sampai 3 jurusan ya. Kalau waktu itu karena gue dari jurusan IPS ya cuma 2 jurusan. Kecuali kalau dari kelas IPC campuran, itu kan bisa 3 ya. Nah, karena gue dari IPS fokus 1 jadi cuma 2. Itu gue dua-duanya waktu itu pilih yang 2 jurusan di fakultas yang sama, di satu fakultas yang sama. Dan itu nggak keterima. Dan pas waktu ekstensi ini gue apply-nya di jurusan yang sama yang gue ketolak juga gitu. Jadi agak lumayan ini juga ya. Ada rasa traumanya nggak sih lu waktu nge-apply itu? Ada sedikit ketakutan, cuman karena waktu itu gue udah kerja, gue mikir kalaupun gue gagal lagi, nggak keterima lagi gitu ya untuk S1 di kampus yang sama dengan jurusan yang sama, setidaknya gue udah ada kerjaan. Jadi lu lebih nothing tulus. Betul, lebih ya udahlah gue bisa ada masih ada pegangan. Iya. Gue nggak se-worry waktu pertama. Tapi effort yang lu keluarin buat belajar tetap sama kayak. Tetap sama. Cuman bedanya waktu gue yang lanjut S1 ini ekstensi, gue nggak terlalu menaruh harapan sebanyak waktu SPMB gitu. Karena mungkin gue udah ngerasain kecewanya kali ya, dan gue tuh ada kecenderungan dalam setiap gue melakukan sesuatu itu gue pesimis gitu, kayaknya enggak deh, kayaknya nggak keterima, kayaknya nggak lolos, kayaknya enggak gitu. Gue tuh self negasi lah ke diri gue gitu, jadi kayak nggak lolos gitu. Nah, makanya pas SPMB, makanya tadi gue selain gue worst case scenario, karena gue ada proyeksi kayaknya gue nggak bisa, jadi makanya ketika ternyata beneran hasilnya emang ketolak, gue nggak down banget sebenarnya gitu. Nah, tapi pas yang waktu S1 ini, yang ekstensi ini, gue coba, tapi nggak berharap waktu pertama gitu. Orang tua lu kali ini tahu juga lagi nggak? Lu lagi ikut ujian? Enggak. Karena gue takut kejadian lagi. Kalau misalnya nggak lolos lagi, terus kayak gue harus mendengar kata yang sama tuh kayak, aduh jangan deh. Bisa-bisa nggak keluar selamanya kayak gue dari kamar. Gitu, jadi kayak gue nggak bilang mereka gitu, sampai akhirnya gue ngejalanin tes itu, ngambil tes masuk itu, dan sampailah di momen pengumuman. Pas pengumuman keluar, hasilnya keluar, biasa aja, padahal gue nggak sedeg-degan yang sebelumnya. Yang pertama tuh kayak gue masukin nomor peserta aja tuh takut banget, mencet enter tuh kayak sekarang apa antar ya mencetnya gitu tuh kayak takut banget gitu. Nah, yang pas yang ekstensi tuh biasa aja, karena ya tadi gue bilang, gue kalau nggak lolos pun ya udah gue udah ada kerjaan juga. Kalau gue nggak lanjut pendidikan ya udah berarti gue lanjut kerja lah gitu. Masukin lah biasa aja, gue masukin santai gitu, masukin nomor yang ekstensi langsung enter gitu, tak gitu. Alhamdulillah muncul di tempat yang sama yang lu ketolak 4 tahun lalu. Yes, tempat yang gue ditolak 4 tahun lalu gitu. Langsung lu, wah itu kan gue di kamar ya, gue ngecek gue di kamar, itu gue langsung keluar kamar, langsung lari gue ke bawah, langsung nyari nyokap di situ. Waktu itu gue bilang, Bu, ada keterima kuliah di sini. Alhamdulillah, cepet-cepet kasih itu. Itu panggilan kakek gue. Gue lari langsung ke kakek gue gitu kan. Kakek gue waktu itu almarhum, kakek gue waktu itu lagi nyiram tanaman, lagi pegang selang gitu kan, siram tanaman. Terus gue lari itu ke kakek gue. Tuh, ada ngambil ujian S1. Keterima tuh alhamdulillah di kampus ini, gue bilang gitu. Berarti ini kampus yang sama kayak 4 tahun yang lalu. Wah, itu kakek gue pas gue ngomong gitu langsung dilepas selangnya, dilempar gitu, langsung blok gue. Wah, ada tisu nggak?
Tapi gue mau tanya deh, kan awalnya lu lebih bersikap apa ya? Lebih pesimis lah gitu dalam menghadapi sebuah ujian. Nah, dengan pengalaman lu yang akhirnya lu berhasil masuk ke kampus yang sama yang nolak lu 4 tahun yang lalu, itu bikin lu jadi lebih optimis gak sih dalam berpikir? Malah jadi deg-degan sih. Karena ya ini kan sesuatu yang gue kejar dari 4 tahun yang lalu gitu kan. Terus gue jadi kayak gue takut hasilnya atau effort yang gue lakukan di situ tuh nggak sesuai standar di sana gitu. Cuman ya alhamdulillah selama proses pembelajaran di sana sih berjalan dengan baik. Ya pengalaman gue baik banget lah sampai di sana. Alhamdulillah. Tapi iya, kalau dipikir-pikir berarti lu bukan mengalami proses kegagalan ya, cuman berhasilnya agak ketunda sedikit lah ya. Ketunda karena gue keterima. Iya. Beda cerita kalau pas waktu itu gue ketolak lagi gitu, itu gagal 2 kali gitu. Tapi lu bisa menyikapinya dengan baik ya, maksudnya ya itu yang tadi kita sempat bahas kan, banyak banget ketika orang mengalami fase yang sama nih, nggak masuk ke tempat ke tempat yang sesuai sama pilihannya, akhirnya lari ke tempat yang misalnya baunya negatif lah gitu, misalnya jadi mabuk-mabukan atau apapun lah gitu. Lu bisa bawa itu ke hal yang lebih positif ya. Dan sebenarnya itu nggak sering-sering banget loh orang bisa mikir begitu. Betul. Gue bersyukurnya itu sih. Makanya tadi gue bilang ke orang tua, harapan gue ke orang tua tadi sih, hati-hatilah kalau dalam mengungkapkan sesuatu ke anak yang keluar dari mulut itu dampaknya bisa besar banget sih ke anak. Maksudnya kan tergantung ya alhamdulillahnya respon ini, lu bisa merespon dengan baik. Betul, yang ke gue tuh bisa turning point-nya bisa bagus gitu. Kita kan nggak tahu ya, kalau tiap orang kan beda-beda cara menyikapi respon. Tapi lu ada nggak sih tips nih Del, kan banyak nih teman-teman mungkin yang tahun lalu gagal nih keterima, baru mau coba lagi atau besok baru mau coba, biar siap-siapin hati atau apapun lah gitu. Okay. Ada nggak sih tips lu buat teman-teman? Nggak teman-teman lah, kita udah om-omnya berarti ya. Dari istilah SPMB udah ketahuan sama mereka kayaknya. Ada nggak sih ya teman-teman biar biar berasa muda kita. Ada nggak sih tipsnya Del yang bisa di-share ke teman-teman biar bisa menghadapi situasi yang sama dengan baik? Oke. Teman-teman. Jadi kalau pesan gue mungkin karena gue sudah melewati fase kegagalan itu ya. Jadi menurut gue kalau teman-teman sampai merasakan sebuah kegagalan gitu ya, dan ini spesifik di tadi ya, ujian seleksi masuk kuliah, perguruan tinggi gitu. Ketika teman-teman sebelum kita ke sana, yang pertama adalah teman-teman perlu lakukan persiapan sebaik-baiknya. Emang terdengar klise sih. Iya. Kayak itu semua orang kayaknya ngomong gitu. Kayak lu tuh orang ke sekian ribu, ratus juta orang yang ngomong kayak gitu. Ya gue tahu gitu. Cuman memang itu gitu. Jadi lakukan sebaik-baiknya. Either lo les gitu kan ya, atau lo kerja bareng sama teman-teman lo, kerja kelompok gitu ya. Atau lo mungkin kalau lo tipenya yang harus sendiri, otodidak ya lebih bagus gitu misalnya kan. Silahkan gitu ya. Pokoknya teman-teman lakukan persiapan sebaik-baiknya gitu kan. Ketika datang saatnya ujian tersebut gitu, teman-teman bisa menjalani dengan persiapan yang udah matang tadi gitu. Jadi nggak benar-benar ngeblank gitu. Iya. Lalu baru ke hasilnya ya tadi ya, mungkin terdengar klise lagi ya, tinggal serahkan kepada yang atas. Sekarang kita kan usaha kita udah gitu, tinggal kita menunggu hasilnya. Kalau teman-teman lolos ke tahap berikutnya gitu atau lulus keterima ya alhamdulillah gitu ya. Tapi buat teman-teman yang tidak diterima atau ketolak gitu ya, seperti saya gitu ya, terlihat dari pancaran muka ini walaupun tersenyum, tertawa, tapi saya mengerti sekali perasaan teman-teman lah waktu itu perasaan teman-teman kalau sampai ketolak. Yang perlu teman-teman pertama lakukan ketika tidak sesuai dengan ekspektasi atau gagal itu adalah merangkul rasa kecewa itu, merangkul, acknowledge it kalau lo gagal. Jangan deny. Don't deny it. Do not. Jangan
jangan semakin lo bersikeras untuk menolak itu, lo akan semakin lama heal. Mendingan keluarin aja. Betul. Rangkul, bener-bener rangkul. Lu mau nangis, mau marah, Mau curhat mau curhat, betul. Mau macam-macam lah, penyaluran emosi kekecewaan lo. Salurin, nggak apa-apa. Mau dengar lagu sedih, nggak apa-apa. Playlist lu langsung pilih lagu sedih-sedih, nggak apa-apa. Lu bener-bener karena itu akan lo sendiri yang tahu gimana cara untuk menerima hal tersebut gitu. Dan itu mempercepat prosesnya juga. Betul, itu tuh kalau kayak luka, ya kalau kita misalnya ini ternyata luka gitu ya kita acknowledge it, kita ya udah gitu, lama-lama nanti akan sembuh. Kalau kita enggak luka terus, tapi lu kayak misalnya tetap melakukan aktivitas yang bikin lu kalau makin parah ya nggak sembuh kan. Iya. Jadi emang first thing itu adalah embrace it, acknowledge it, do not deny it. Karena nggak cuman di fase masuk kuliah aja atau masuk perguruan tinggi, misalnya kayak lu masuk kantor, di dalam kantor perasaan kerja gue udah bagus nih, tapi kok bos gini-gini amat nih kerja. Betul. Itu masih mending, maksudnya kalau yang SPMB masih mending, maksudnya kayak kita berhadapan cuma sama dalam konteks benda mati, oke lah. Lo nggak perlu menghadapi sesama makhluk hidup, khususnya manusia gitu ya. Kalau lo udah bos lo kan itu bisa lebih tahu sih ya, maksudnya. Dan kayak misalnya kayak mungkin kalau di kasus lu yang ngomong orang tua, walaupun dia mengafirmasi, mungkin kan bahasanya masih dalam bahasa orang tua ke anak. Bayangin kalau bos kan kadang agak ada filternya itu kayaknya bisa kebun binatang kadang keluar. Jadi emang dan kegagalan itu ya bagian dari realita kehidupan sih. Maksudnya ya emang pasti akan datang gitu, dan pasti akan lo akan merasai itu. Ya walaupun misalnya dalam porsi yang beda-beda, sekarang kayaknya agak enteng nih, kegagalannya nanti mungkin bisa lebih berat atau sebaliknya. Ya. Dan cara lo menyikapi itu kayak jadi pembelajaran untuk ya kita berharap nggak gagal mulu sih. Iya. Jadi pembelajaran ketika lo menyikapi masalah hidup yang sama gitu sih. Dan jangan lupa kegagalan biasanya nggak cuma satu kali dalam hidup. Makanya jadi lu udah ada bekal gini. Iya. Kadang kan gagal sekarang mungkin ya sama gue kadang menanggapi kegagalan tuh kayak kita lagi mau ikut ujian sekolah. Maksudnya kadang di SD kita sekolah, akhirnya kita ujian buat naik ke SMP, betul. SMP ke SMA, dan terus aja sampai akhirnya di kehidupan nyata. Menurut gue setiap kegagalan tuh berarti kita lagi dikasih ujian. Gue nggak tahu, maksudnya ya karena kita udah ngelewatin, jadi makanya udah bisa ngambil intisarinya. Cuman pas kita merasa dan itu take time, maksudnya mungkin waktu ketika kita gagal nggak bisa nih kita ngomong sewise ini nih. Gagal, tenang aja, gagal tuh bukan jalan akhir. Enggak juga, mungkin kita ada di titik yang sama, ya nangis, kalau diajak ngomong galak, semuanya kita lakuin yang mungkin teman-teman lagi rasain gitu. Tapi ya memang ketika waktunya sudah lewat dari masa yaitu penyembuhannya, kita akhirnya bisa sembuh dan kita bisa melihat entah opportunity baru, entah kita melihat gara-gara itu gue jadi agak lebih sabar. Apa ya, pathway hidup lo gitu. Jadi kayak ada alasannya ternyata gitu. Iya. Gue yakin pasti. Betul. Kayak waktu gue zaman gue dulu, kalau lu gagal mau masuk kuliah sama gue juga. Waktu itu gue mau masuk ke ITB FSRD. Waktu itu kakak-kakak dari alumni kan pada datang memperlihatkan betapa menariknya kuliah di situ, bisa gambar buat perusahaan otomotif waktu itu. Oke. Gue bener-bener pengen banget masuk ke situ. Akhirnya gue mengerahkan segala daya dan upaya. Gue sampai les, gue belajar. Gue selama ini nggak pernah belajar kebetulan sampai waktu itu. Jadi ini adalah waktu pertama kali gue memperjuangkan hidup gue. Gue seumur hidup kayak gue SMA jarang bawa buku karena gue bawanya nasi uduk. Karena ya jajan pas-pasan kan. Iya. Kalau waktu itu kebetulan gue sukanya ngoprek motor. Gimana ceritanya gue ngoprek motor? Ya gue harus punya duit tambahan. Makanya gue nggak pernah bawa buku. Jadi emang lu dari dulu udah tertarik sama otomotif gitu ya? Iya. Dari dulu. Nah pas FSRD ini emang akhirnya menguatkan niat gue buat ternyata gue punya tujuan hidup nih. Ya sama. Gue udah melakukan segalanya. Pas hasilnya ya begitulah.
Sama juga ya kita. Iya sama. Gue buka di Waktu warnet. itu lu gimana? Ya itu. Gue buka di warnet. Anjir warnet lagi. Iya kan. Buka di warnet, habis yang klik lumba-lumbanya itu Iya. masuk dan gak lulus. Di situ nangis. Dan warnet? memang nggak Di warnet nangis? Iyalah. Sampai diliatin sama mas-mas warnetnya. Gimana? Ngapain ya? Foto nangis. Kayak orang gila. Cuman ya gimana, memang nggak bisa. Maksudnya memang ketika kita lagi melewati fase itu memang nggak, ya yang lu bilang, mending dikeluarin daripada waktu itu misalnya nggak lulus. Tahan, nggak bisa, gua kuat. Gua rasa nggak bisa deh. Betul. Yang ada ya entah gua jadi macem-macem nih. Iya. Larinya ke yang lain ya. Iya, jadi ya mending gua waktu itu gua nangis, pulang gua nangis, gua bilang ke bokap nyokap gua nggak keterima karena mereka tahu gua mereka pun baru pertama kali mungkin ngelihat ini anak tumben nih. Ada yang dikejar gitu. Tapi ya itu. Ternyata memang hidup tidak semanis madu. Betul, tidak semulus jalanan yang baru diaspal gitu ya. Enggak ya, emang part of life aja. Iya, dan semuanya pasti ngadepinnya nggak satu kali. Betul. Ya makanya kita harus ya itu. Bukan nakut-nakutin gitu. Oh iya, bukan nakut-nakutin, tapi biasanya mah mungkin kebetulan kita ya berumur banget. Makanya gue juga jadi sadar juga kenapa orang tua suka gua kan udah makan asam garam. Ya memang benar berarti. Betul. Maksudnya makin gua berumur juga ini maksud. Iya, karena mereka mungkin udah ngelewatin yang baru kita mau lewatin, bahkan bukan udah kita lewatin. Iya. True. Tapi ya itu seru sih, maksudnya dengan kita nge-embrace failure jadinya kita bisa jadi orang yang lebih kuat, lebih bijak ya, lebih baik lah dari yang sebelumnya. Betul. Setuju banget. Aduh, jadi ya jangan sedih ya kalau misalnya nggak keterima di universitas atau misalnya baru nge-apply kantor nih nggak keterima, ya jangan sedih. Biasanya Tuhan pasti sudah memetakan jalan yang lebih baik yang mungkin belum kita lihat. Ya, betul. Emang harus dilewatin dulu baru nanti pasti ini maksudnya gitu. Gak apa-apa. In the meantime ketika merasakan failure atau kegagalan itu ya tadi udah diresapin aja, nggak apa-apa. Dan ingat, semua orang pasti melewati fase gagal, walaupun mungkin si itu mah enak dia cerita aja. Iya, kita kan nunjukin aja, kita kan nggak pernah tahu. Betul. Jadi ingat, semua orang pernah gagal, lu nggak sendiri. Jadi jangan bikin kegagalan itu jadi sebuah depresi. Iya, mestinya jadi kayak end of life gitu, end of the world gitu. Enggak, tapi kegagalan ya a new path. Yes. Kan ngebuka path baru. Iya, terima kasih Adel. Lumayan ngomongannya sampai ini bikin pundak agak butuh dipijet gitu. Lumayan berat nih kayaknya hari ini, tapi terima kasih ya udah menemani ngobrol hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi obrolan yang bermanfaat, nggak cuma buat kita berdua tapi buat teman-teman lain. Amin. Oke. Sampai ketemu berarti di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.